Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini, kaum pria GBT Kristus Penolong Pasuruan? Tentu dalam keadaan baik, saudara-saudara ya. Kita harus mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita bisa sehat, kita bisa ada tanpa kekurangan suatu apapun. Senang saya bisa menyapa kaum pria GBT Kristus Penolong Pasuruan, walaupun lewat online. Kami rindu ingin berjumpa, bersekutu dengan kaum pria GBT Kristus Penolong Pasuruan. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, saudara-saudara, biarkan kita selalu saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga iman kita di masa-masa yang sulit ini tidak goyah, bahkan jatuh, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi di dalam bangsa kita dan seluruh isi dunia ini, semua dalam kendali tangan Tuhan, dalam kontrol Tuhan, saudara-saudara. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan daripada Tuhan. Malam hari ini saya ingin membagikan sedikit aja perenungan. Mengapa cobaan, ujian yang berat menimpa seluruh dunia, terkhususnya Indonesia. Kita semua juga mengalaminya. Di firman Tuhan dikatakan, percobaan ujian itu tidak akan melebihi daripada kekuatan kita, kekuatan manusia. Maka dari itu saudara, jika hari ini kita menghadapi masalah yang kita merasa berat, sangat berat, rasa-rasanya tidak mampu, badai kehidupan ini begitu silih berganti. Ingat saudara, ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, saudara. Mari kita baca kisah di dalam suatu kisah perjalanan murid Tuhan Yesus di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Dikatakan perikopnya, angin ribut diredakan. Lalu Tuhan Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Segonyong-gonyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Tuhan Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia, huruf besar, Tuhan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya," kepada Tuhan Yesus. Amin. Di dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi badai-badai kehidupan. Seakan-akan pertolongan Tuhan itu tidak kunjung tiba di dalam setiap doa-doa kita. Seakan-akan badai kehidupan itu kita tidak sanggup untuk melaluinya. Kadang-kadang kita sering membiarkan Tuhan itu tidur di dalam kehidupan kita. Di ayat 24 dikatakan Tuhan Yesus tidur di saat
angin ribut yang terjadi di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus oleh gelombang, diombang-ambingkan. Lalu ada satu tindakan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat dia menghadapi gelombang dan badai di tengah danau itu. Lalu dia membangunkan Tuhan Yesus. Di ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan Tuhan Yesus, membangunkan dia, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Maaf saudara. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Tuhan tidak langsung menolong saudara. Tuhan setelah dibangunkan, Tuhan menegur murid-muridnya dulu saudara. Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu Tuhan Yesus bangun dan menghardik danau itu. Dan danau itu menjadi sangat teduh. Jadi di saat kita menghadapi badai kehidupan, menghadapi banyak persoalan yang kita hadapi seakan-akan kita tidak mampu, hanya cukup satu yang kita harus lakukan. Kita harus bangunkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bangunkan Tuhan Yesus. Jangan biarkan Tuhan Yesus tidur dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Terus bangunkan Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus berotoritas dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan Yesus yang selalu menuntun dan mengarahkan kehidupan kita. Jangan kita merasa kita sudah rohani. Jangan kita merasa kita itu hebat. Jangan merasa kita itu sudah lebih dan lebih. Belajarlah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak lebih dari debu dan tanah. Terus kita harus merendahkan diri. Karena firman Tuhan dikatakan, siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Dan siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Maka dari itu saudara, cuma sederhana. Di saat badai kehidupan ini datang, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Hanya cukup membangunkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bangunkan spirit Tuhan Yesus di dalam hati kita. Biarkan dia yang senantiasa yang menyertai kehidupan kita. Mengambil alih kehidupan kita. Memang tidak mudah saudara. Tapi kita harus mencoba. Mencoba terus. Di saat Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita, maka kita akan meninggalkan sedikit demi sedikit hal-hal yang tidak disukai Tuhan Yesus. Tentang dosa, tentang perbuatan kita yang tidak baik. Kita tidak mungkin sempurna seperti Tuhan Yesus. Tapi kita akan belajar terus. Supaya kita serupa dengan Dia. Walaupun tidak akan seperti Dia. Malam hari ini saudara, izinkanlah Tuhan Yesus bangun di dalam kehidupan kita. Badai apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup. Tuhan bisa membuat danau menjadi teduh. Membuat persoalan kita menjadi beres. Menjadi selesai dengan penuh kemenangan. Karena Tuhan Yesus di ayat 27 dikatakan, Dia menyatakan kebesarannya. Sampai orang-orang itu heran. Orang apakah Dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada Dia. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan menunjukkan
otoritasnya penuh di dalam kehidupan seluruh di muka bumi ini. Sehingga apapun bisa Tuhan lakukan. Malam hari ini saudara, saya berdoa bagi saudara-saudara yang saat ini mengalami pergumulan. Jangan takut, jangan khawatir. Bangunkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kami percaya, saya sangat percaya, Tuhan Yesus pasti berperkara memberikan pertolongan buat Anda, buat kita semua. Terima kasih. Selalu kita ucapkan untuk Tuhan, karena hidup kita benar-benar terpaut hanya kepada Dia. Terus maju saudara, jangan menyerah, terus maju di dalam Tuhan. Karena hidup bersama Tuhan begitu luar biasa, begitu membuat kita terpesona. Karya-karyanya begitu ajaib. Saya senantiasa berdoa untuk kaum pria di tempat ini, supaya semakin dikuatkan oleh iman, semakin diteguhkan oleh iman, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, supaya menjadi berkat buat kita semua di saat kita menghadapi tantangan. Ingat, bangunkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.